seperti itu. Atau kalau kita ketemu atau berbicara dengan seseorang, entah dengan pasangan, entah dengan anggota keluarga yang lain, entah dengan teman, lalu cara bicara dia itu angkuh, sombong, tidak simpatik, ya, kata-katanya menyakitkan, maka saya juga marah, saya menjadi jengkel, spontan, ya. Sama kondisinya, kasusnya seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang melihat para murid itu, yang melihat para murid memetik bulir gandum, melakukan sesuatu yang tidak diizinkan pada hari Sabat. Apa spontan mereka? Marah, jengkel, mengkritik, maka langsung datang kepada Yesus menyampaikan keberatan mereka. Ya, reaksi yang sangat spontan. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, bagaimana rasa hati kita kalau kita yang spontan muncul adalah kemarahan, kejengkelan karena ada orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, hati kita tidak nyaman, hati kita tidak enak. Maka berhadapan ya tadi dalam suasana belajar, dalam doa dan permohonan supaya saya lebih diliputi dengan kasih, kita perlu merubah paradigma. Kita belajar untuk merubah cara pikir. Kita belajar untuk melihat sisi yang lain. Kita belajar untuk memahami. Yang pertama, langkah yang pertama adalah mencoba berempati. Ketika saya tugas di Papua sebagai imam baru, kemudian ada di sana melihat perilaku, tindakan laki-laki dan perempuan di sana, yang spontan muncul adalah juga pertanyaan, jengkel dan marah. Ya. Kenapa? Karena kalau saya jalan-jalan, semuanya ladang sawah gitu, kemudian danau, siapa yang bekerja? Perempuanlah yang membanting tulang seharian, ada di ladang, bekerja, bercocok tanam. Memang yang ditumbuhkan cuman ubi, ya, ubi manis itu, yang lain tidak bisa tumbuh, dan sayur-sayuran. Mereka juga pergi ke danau untuk menangkap ikan. Apa yang dikerjakan bapak-bapaknya? Yang dikerjakan oleh bapak-bapaknya adalah jalan ke utara, ke selatan, timur, ke barat, kemudian nongkrong di sebuah pos, ngobrol-ngobrol di sana, merokok, kadang-kadang memalang jalan, itu menghalangi jalan, lalu menarik uang dari orang-orang yang lewat di situ, atau berantem, berperkara, atau berdiskusi, ngomong-ngomong nggak tahu ngomong ada isinya atau omong kosong, saya nggak tahu persis karena nggak tahu bahasanya. Ya, itu yang dilakukan oleh laki-laki, praktis seharian sama sekali tidak bekerja. Ya, spontan adalah aneh, spontan adalah jengkel, spontan adalah mengkritik, spontan adalah marah. Ya, ini perilaku yang sungguh-sungguh aneh. Lama-kelamaan, kemudian setelah beberapa waktu saya bertanya kepada mereka, kok aneh ya? Bagi saya aneh. Perempuannya kerja keras di ladang, bercocok tanam, mati-matian. Kalau pulang membawa ubi itu beratnya minta ampun. Saya sendiri juga nggak kuat untuk mengangkat, kadang sayur-sayuran dan segala macam. Tapi kok laki-lakinya cuma jalan ke sana kemari nggak jelas, ngobrol sana sini juga nggak tahu apa yang diomongkan setiap hari, itu ada terus saja. Kemudian seorang bapak tua-tua di sana menjawab saya begini, sebab laki-laki kehilangan objek pekerjaan. Dulu ketika hutan masih luas, tugas laki-laki adalah tugas yang berat, yaitu membuka hutan, berburu, membuat pagar,
melindungi keluarga dari serangan hewan-hewan buas. Ya. Itu yang dikerjakan oleh laki-laki. Setelah ladang dibuka, maka yang mengerjakan adalah perempuan. Sebab itu adalah pekerjaan yang lebih ringan, yang disiapkan oleh laki-laki menebang pohon dan sebagainya. Nah, sekarang, dan itu bertahun-tahun ya, perempuanlah yang bekerja di ladang karena itu dianggap sebagai pekerjaan yang lebih ringan. Nah sekarang ketika tidak ada lagi hutan yang harus dibuka atau semua hutan itu yang harus dibuka untuk bercocok tanam sudah siap semua, laki-laki kehilangan objek kerja. Lalu saya bertanya, kok nggak dibalik saja ya, sekarang laki-laki yang membantu bekerja di ladang. Nah ini beda ya, ini beda. Kita tidak punya kebiasaan seperti itu. Kita tidak pernah seperti itu, tidak pernah dididik seperti itu adalah pekerjaannya perempuan, maka tidak mudah begitu saja diambil alih oleh laki-laki. Mengerti kesulitan mereka, ternyata ada hambatan-hambatan tertentu yang spontan membuat kita memberikan cap bahwa dia itu malas. Lagi, ada orang yang bicaranya itu angkuh ya, yang tidak simpatik. Mungkin kalau kita ajak berbicara tidak berani berhadapan muka ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dia adalah orang yang minder, yang inferior, yang tidak percaya diri, yang super pemalu, sehingga kesannya, tampilnya, gaya ngomongnya itu tidak simpatik, angkuh, untuk menutupi mindernya, untuk menutupi tidak percaya dirinya, apalagi kalau memegang kekuasaan, pejabat, pimpinan, untuk menutupinya agar dihormati, bicaranya serem, bicaranya angkuh, pasang wajah yang serem. Ya. Tapi sebenarnya dia juga menderita, dia juga tidak nyaman karena rasa minder dan inferiornya itu. Nah, mencoba ya, belajar yang pertama adalah mencoba memahami rasa hati dia, rasa pikiran dia, mencoba memahami seperti kondisi yang dia punya. Ya. Dan nanti kita punya rasa yang berbeda melihat sesuatu yang awalnya membuat kita marah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara yang kedua merubah paradigma adalah kalaupun kita sulit memahami, kalaupun kita sulit menyelami, berempati atas hidup orang itu, yang kedua adalah bertanya pada diri sendiri. Saya bisa belajar apa dari yang saya lihat yang membuat saya itu jengkel? Ya. Misalnya kita di sebuah kantor, entah pelayanan di kantor pemerintahan atau pelayanan swasta, dan kita dilayani dengan lamban gitu, maka kita akan marah. Ya. Tapi kita bertanya, dari dilayani yang lamban itu saya bisa belajar apa? Mungkin dari situ saya bisa belajar tentang kesabaran. Dari orang yang tadi spontan itu malas bekerja, nggak jelas, cuman kesana kemari, saya bisa belajar apa? Saya bisa belajar bersyukur bahwa saya punya kesibukan, saya punya pekerjaan, sehingga saya tidak bingung, saya tidak galau, saya tidak mengalami kebingungan karena tidak punya objek kerja. Ya. Kalau ada orang yang berpenampilan buruk, gaya bicaranya buruk, penampilan fisiknya itu buruk, ya, rambutnya acak-acakan atau dicat semua atau badannya ditato segala macam, spontan adalah kita mempunyai gambaran dia bukan orang baik-baik. Barangkali perjumpaan
dengan orang yang penampilan buruk itu membuat kita bertanya, membuat kita belajar untuk tidak menghakimi karena penampilan. Saya belajar untuk tidak menghakimi atau tidak mudah menghakimi karena sebuah penampilan. Dan lagi, ini melangkah lebih jauh lagi adalah melihat suatu yang tidak mengenakan, melihat suatu yang menjengkelkan saya, yang membuat saya marah adalah saya belajar. Belajar apa? Belajar bertanya pada diri sendiri, aku bisa membantu apa? Ya, kalau ada orang yang gaya bicaranya angkuh, penampilannya itu tidak simpatik, sangat cuek, saya bisa membantu dia apa? Nah, ini betul sebuah langkah yang tidak mudah ya, sebuah langkah yang tidak mudah sebab biasanya ya macam-macam alasan, entah itu sungkan, entah itu ya biarkan sajalah, entah itu jangan sampai nanti dia tersinggung bahkan marah kepada saya, maka lebih baik saya mendiamkan atau saya memakainya sebagai bahan gosip, pembicaraan di belakang, tetapi saya tidak menyatakan dengan jujur dan terbuka pada orang yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, bukankah kita begitu terbantu oleh orang-orang yang dengan tulus dan jujur itu mengatakan apa-apa yang masih kurang kepada kita. Ya dulu juga sampai sekarang pelayanan saya sebagai imam itu banyak terbantu bukan hanya karena macam-macam bantuan, bukan hanya macam-macam sokongan material dan macam-macam hal, tetapi juga adalah dukungan dan sokongan orang-orang yang dengan tulus dan jujur itu mengatakan sesuatu yang baik ya, mengatakan sesuatu yang kurang dari yang saya punya. Ya, misalnya dalam berkhotbah, sebagai imam baru saja selesai belajar teologi, maka isi khotbahnya juga sangat ilmiah itu. Ya. Penjelasan dengan sangat gamblang, ajaran-ajaran gereja, tafsir kitab suci. Tapi untungnya ada orang yang mengatakan kalau kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang ilmiah itu bosan ya. Yang kita harapkan adalah suatu yang praktis, berkaitan dengan hidupku sehari-hari, bagaimana saya menghadapi soal-soal yang saya punya, bagaimana saya bersikap pada orang-orang, bagaimana saya mengatasi tantangan-tantangan hidupnya. Itu yang kami harapkan. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, untungnya ada orang yang mengatakannya. Nah, kalau tidak ada orang yang mengatakan, maka ya saya merasa bahwa yang saya sampaikan itu baik-baik menurut saya. Tapi pendengar bosan, ya, pendengar tidak mau hal-hal yang seperti itu. Ada lagi yang menyampaikan kepada saya dulu, kalau bicara itu tone-nya jangan mono, ya, tapi ada gradasinya. Nah, itu juga membantu. Untungnya ada orang yang menyampaikannya. Ya, bukankah Bapak Ibu sekalian, kita sungguh terdukung, kita sungguh bahagia, kita sungguh bersukacita, hidup kita bertumbuh, kalau ada orang-orang yang dengan tulus dan jujur mengatakan apa yang kurang bagiku, sehingga saya terpacu untuk belajar, untuk bertumbuh. Sama halnya, ini sebuah langkah yang memang tidak mudah, sebuah langkah yang sangat sulit,
Justru ketika saya jengkel, ketika saya marah, ketika saya tidak nyaman, saya mengatakan saya bisa membantu apa atas orang itu sehingga bisa bertumbuh. Nah, apakah dampak dari perubahan paradigma itu? Dampaknya pasti ada banyak hal. Ya, saya menyebut hanya beberapa saja. Ya, contohnya, dampaknya adalah damai dan bukan kemarahan. Ketika saya melihat atau saya diperlakukan, dilayani lamban di kantor pemerintahan atau di kantor pelayanan swasta, saya jengkel, kemudian saya merubah paradigma, saya bisa belajar apa? Barangkali ini membuatku belajar sabar, maka hatiku lebih tenang. Tidak marah, karena marah itu juga rasa yang tidak mengenakan. Kalau saya melihat orang yang penampilannya buruk, kemudian saya curiga, kemudian saya merubah paradigma supaya saya belajar untuk tidak menghakimi. Apa yang kurasakan dalam hatiku adalah damai, bukan kemarahan, bukan kecurigaan, bukan was-was, sebab rasa curiga, rasa was-was itu juga tidak mengenakan saya. Tetapi saya bukan sekedar merasa lebih damai, merasa lebih tenang, saya pun juga mengalami pertumbuhan dan bukan permusuhan. Ya, kalau saya berhadapan dengan teman atau dengan orang yang gaya bicaranya itu angkuh, yang gaya bicaranya itu sinis, kemudian saya merubah paradigma, ya bukan marah dan jengkel, tetapi saya merubah, aku bisa belajar apa? Ya mungkin saya bisa belajar untuk lebih ngemong, untuk lebih memahami, untuk lebih mengerti, maka saya tidak akan berantem, saya tidak akan berkonflik dengan dia, ya bukan sebuah permusuhan, tetapi adalah sebuah persahabatan. Perubahan paradigma dari yang negatif menuju yang positif sungguh-sungguh akan menumbuhkan hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam kerangka belajar juga, ya, dalam kerangka belajar juga kita pun ya langkah dari empati tadi bisa kita terapkan secara terbalik bagiku. Ya. Tadi saya merasa marah, saya merasa jengkel, saya merasa galau, saya tidak nyaman karena aku ada di pihak korban. Nah, sebaliknya, mari coba kita pikirkan kalau situasinya itu terbalik, di mana orang lain yang menjadi korbanku. Ketika saya ada di pihak yang malas bekerja, apakah yang dirasakan oleh orang lain? Pastilah yang dirasakan oleh orang lain adalah kejengkelan dan kemarahan sebagaimana yang kurasakan ketika aku menjadi korbannya. Kalau aku berbicara angkuh, tidak simpatik, tidak peduli, sinis, apakah reaksi orang? Apakah tanggapan orang? Apakah perasaan orang? Pastilah dia merasa jengkel, marah, sebagaimana yang kurasakan kalau aku yang menjadi korbannya, kalau aku diperlakukan demikian. Maka pengalaman tidak mengenakan, pengalaman diperlakukan tidak mengenakan itu dalam kerangka belajar, ya, pertanyaannya, aku belajar apa? Supaya aku belajar tidak membuat orang lain menjadi korban
dari tindakan-tindakan yang tidak baik itu yang aku lakukan, sebab kalau aku ada di pihak yang sebagai korban ternyata membuatku marah, ternyata membuatku jengkel. Dari sini Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari dua pihak, ya. Belajar kedua sisi. Daripada marah, maka saya bertanya, justru saya belajar apa dari apa yang kuhadapi yang membuatku marah. Ya, sebaliknya, kalau aku sekarang akan mengorbankan orang lain, sekarang aku yang berada untuk bertindak, ya, belajar jangan sampai orang lain menjadi korban sebab aku berlaku buruk, karena kalau aku menjadi korban yang diperlakukan buruk, rasanya tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, mari kita melangkah seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, hidup dalam kasih, lebih diliputi kasih, lebih diliputi cinta daripada menuntut hak, daripada berlaku yang seolah-olah adalah demikian. Kita belajar dari kisah 2 atau 3 perempuan, yaitu Sarah dan Hagar serta Hana. Sarah dan Hagar, ya, karena memandang bahwa marah, bahwa jengkel, bahwa menghakimi itu adalah hak, dan memang itu adalah hak, akibatnya adalah permusuhan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ya, kita tahu kisahnya. Sampai tua, sampai menopause, Sarah tidak bisa melahirkan anak. Karena panik, maka dia minta supaya Abram meniduri Hagar hambanya untuk melahirkan anak laki-laki. Ya, ini kebiasaan orang zaman dulu. Jangan ditanya kok begitu, ya itu kebiasaan orang zaman dulu, sekarang tidak berlaku lagi. Nah, tetapi anak yang dilahirkan oleh si hamba itu, Bapak Ibu sekalian, akan dianggap sebagai anaknya Sarah, anak tuanya. Si perempuan itu hanya dipakai sebagai alat, ya, untuk produksi, mengandung begitu saja. Tidak punya hak atas anak itu. Nah, yang terjadi begitu Hagar tahu dia mengandung dan dia tahu bahwa Sarah sudah mati haid, apa yang dilakukan oleh Hagar? Ya, dia memandang rendah tuannya, dia menghina tuannya. Ya, ini orang yang tidak tahu diri. Ya, dia melanggar hukum karena sebenarnya dia tetap adalah hambanya Sarah. Ya, hanya dipakai sebagai alat produksi saja, tidak punya hak yang lebih besar. Maka Abram mengatakan, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu, kamu boleh melakukan apa saja. Ya. Sarah marah, Sarah jengkel dengan perlakuan Hagar. Dan dia menggunakan haknya untuk menindas Hagar. Akhirnya dua orang itu berseteru, akhirnya Hagar diusir, dan sungguh sampai sekarang kita mendapati konflik dan pertentangan antara keturunan Sarah dan keturunan Hagar. Ya. Sarah memakai haknya, marah, jengkel, menindas, dan mengusir. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah Hana. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ia mengasihi Hana, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan,
Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Ya, kasusnya sama, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang bernama Elkana, punya istri pertama namanya Hana, tidak punya anak. Kemudian dia mengambil istri yang kedua namanya Penina dan melahirkan banyak anak. Istri yang kedua itu selalu menghina, menyakiti Hana. Hana punya hak seperti Sarah, bisa menindas istri yang kedua, bisa mengusir istri yang kedua. Tapi apa yang dilakukannya? Dia bertanya, "Saya bisa belajar apa?" Dia menangis dan tidak mau makan. Ya, membutuhkan waktu, mencari waktu untuk diam, untuk menenangkan diri, dan bukan meletup-letupkan, memakai hak dan kekuasaannya untuk menindas. Maka kita juga tidak mendapati, Bapak Ibu sekalian, konflik pertentangan antara dua keturunan ini. Ya. Hana nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Samuel, nabi besar, dan dia juga tidak menindas anak-anaknya Penina. Hana bertanya, "Saya bisa belajar apa dari perlakuan yang tidak mengenakan ini, dari situasi yang sungguh menyesakkan saya, agar hidup lebih diliputi kasih daripada permusuhan?" Dan Bapak Ibu sekalian, hati Hana pastilah lebih damai, hati Hana pastilah lebih diliputi sukacita, bukan permusuhan, ya, karena bagaimanapun juga kemarahan, kejengkelan, dan permusuhan itu membuat hati tidak enak. Nah, bagaimanakah cara-cara praktis, ya, langkah-langkah praktis kita berhadapan dengan situasi-situasi, keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang seringkali tidak mengenakan saya. Sekali lagi pertanyaannya, daripada saya marah, daripada saya jengkel, saya bertanya, saya bisa belajar apa dari situasi yang saya punya ini? Dan itu jauh akan memberikan damai, jauh akan memberikan sukacita daripada letupan kemarahan dan kejengkelanku. Ya, ada 10 latihan sehari-hari, langkah latihan setiap hari yang bisa kita buat, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk belajar, untuk memiliki hati yang lebih terbuka, untuk melihat sisi yang berbeda, sisi yang lain daripada sisi yang kita punya. Untuk mata, ya, belajar melihat bahwa segala sesuatu itu indah, bahwa segala sesuatu itu istimewa, bahwa segala sesuatu itu cantik. Yang kedua, untuk lidah, belajar untuk berbicara dari hati, daripada basa-basi, daripada semua berlagak yang tidak tulus, yang tidak dari hati. Ya. Kalau kita berbagi pengalaman hidup yang nyata, berbagi pengalaman harapan dan kecemasan, suka dan dukaku yang muncul dari hati, maka itu juga akan membangun kehidupan. Yang ketiga, dari muka itu tampil dengan lebih banyak tersenyum, ya,
bukan menampilkan wajah yang serem. Ini Paus Fransiskus sering memarahi uskup, kardinal, dan imam-imam, pasti termasuk saya, ya. Jangan pasang wajah serem. Ya. Kalau ketemu umat itu jangan pasang wajah serem. Nanti umatnya takut, ya, seolah-olah itu menjaga jarak, seolah-olah mau menampilkan wibawa, seolah-olah mau dihargai, seolah-olah mau dianggap sebagai pemimpin, maka tampil dengan wajah serem, ya. Bukan, sebaliknya tampil dengan wajah yang senyum sesering mungkin kepada setiap orang. Tapi kalau tiba-tiba di jalan senyum-senyum sendiri, nah ini orang aneh ya, nanti bisa digaruk sama Satpol PP ya, karena senyum-senyum terus ya. Tapi tampil dengan wajah yang lebih simpatik. Latihan yang keempat untuk telinga adalah lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Lebih banyak mengapresiasi orang, lebih banyak untuk memahami orang daripada menonjolkan diri. Ya. Di kalangan orang-orang intelektual, di kalangan saya sekarang hidup dengan dosen-dosen gitu. Kalau ada satu dosen sedang bercerita mengenai seminar yang sedang dia atau pernah dia berikan, kemudian dosen lain menanggapi dengan mengatakan saya juga pernah memberikan seminar ini dan itu, ternyata itu membuat jengkel ya. Karena diliputi hasrat untuk menampilkan bahwa saya tidak kalah, bahwa saya juga hebat, bahwa saya juga penting, bahwa saya juga dihargai. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, waktu kita bercerita mengenai hidup kita, mengenai prestasi kita, kemudian orang menanggapi dengan menceritakan kehebatan dia, seolah-olah itu mau membanting saya. Lebih sedikit berbicara, lebih banyak memberikan penghargaan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang nomor 5, untuk pikiran kita, supaya kita lebih diliputi oleh pikiran-pikiran yang membangun. Ya, saya belum pernah nonton. Katanya beberapa minggu yang lalu ada film pendek YouTube yang viral di mana-mana tentang Butejo itu ya. Dan katanya yang bikin ngetren itu kata-kata yang disampaikan oleh Butejo. Misalnya, hidup itu mbak yo solutif gitu. Hidup itu mbak yo solutif gitu. Tidak mengkritik semua hal dijelek-jelekan, tidak nyinyir terus, semuanya dianggap keliru ya. Nanti kalau semuanya dianggap keliru bisa ikut dalam kelompok yang deklarasi waktu pandemi, semua hal dianggap buruk ya, kecuali dirinya sendiri. Tapi kalau disuruh kerja nggak bisa kerja sampai akhirnya dipecat gitu. Punya pikiran yang lebih membangun, yang konstruktif ya, menyumbang atau menjadi bagian dari solusi dan bukan sebagai atau justru menambah persoalan. Kita menampilkan diri sebagai orang-orang bagian solusi dan bukan bagian persoalan. Yang nomor 6 adalah senantiasa melangkah, mengarahkan diri untuk mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita semua punya waktu sama, 24 jam sehari. Kita juga punya tanggung jawab. Kita juga punya waktu luang. Nah, soalnya, pertanyaannya adalah bagaimana saya memakai waktu yang saya punya untuk belajar, melangkah,
pada pertumbuhan, pertambahan pengetahuan dan kebijaksanaan, ya, atau sebaliknya kebalikan dari nomor 5, nyinyir, mencari-cari kesalahan orang, mengadu domba dan segala macam. Ya, yang lebih jahat adalah memakai agama sebagai alat demi kekuasaan, memprovokasi, membenturkan orang-orang sehingga terjadi konflik dan bentrokan, sementara dia sendiri mendapatkan keuntungan. Ini pasti bukan langkah hidup yang benar. Yang nomor 7, untuk hidung atau pernafasan, kita sadari kita memasukkan suatu yang baik dan mengeluarkan suatu yang buruk. Contohnya seperti tadi, kalau saya berhadapan dengan suatu yang tidak mengenakan saya, yang menjengkelkan saya, ya di jalan saya nyetir dengan hati-hati, dengan sabar, kemudian ada orang yang ugal-ugalan, ya, kemudian saya marah dan jengkel, tapi pertanyaan yang lain adalah, sisi yang lain, saya bisa belajar apa? Ya, saya memasukkan suatu yang baik dan mengeluarkan yang buruk. Nah, untung, syukur, saya tidak tergesa-gesa, saya masih bisa mengatur waktu saya. Ya, mungkin orang itu ada dalam situasi terjepit sehingga harus tergesa-gesa karena ada masalah yang menjepitnya. Yang nomor 8, untuk kekuatan kita, untuk daya hidup kita, agar kita bangkit kembali setelah jatuh. Ada banyak sekali peristiwa yang membuat kita gagal. Sekarang ini, masa pandemi ini sungguh memporak-porandakan banyak hal di dalam hidup kita. Soal kesehatan itu sungguh terancam. Soal ekonomi, ya, ekonomi negara kita merosot. Ekonomi tempat kita kerja mungkin juga merosot, yang berdampak pada kita. Ya, relasi, orang-orang yang berusia senior dan anak-anak itu sungguh sangat kasihan, ya. Mungkin bagi kita Bapak Ibu yang masih bisa ikut Zoom, meskipun tidak ada perjumpaan, tetapi puji Tuhan kita masih bisa berinteraksi dengan orang. Kemarin saya pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga, lalu ponakan saya yang masih SD, sekarang makannya sedikit, ya. Ketika ditanya kok sekarang makannya sedikit, kenapa? Malas, ya. Nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu dengan teman-teman, maka tidak bergairah lagi. Sekolah hanya daring, hanya online dari rumah, itu sungguh bagi anak SD, SMP, SMA itu menderita. Tidak bisa bergaul, apalagi dia anak tunggal, ya, tidak punya teman sosialisasi sama sekali. Apa yang membuat dia senang di sekolah, Bapak Ibu, adalah ketemu temannya. Bisa main-main dengan temannya, itu membahagiakan. Dan sekarang dia tidak bisa apa-apa di rumah, itu tidak semangat. Makanya jadi sedikit. Kita berkali-kali mengalami jatuh kegagalan, kita mohon dan kita melatih, kita belajar untuk punya kekuatan yang cukup, ya, punya kekuatan yang cukup untuk bangkit kembali. Yang nomor 9, bagi hati kita untuk meningkatkan diri dan komunitas. Menjalani kehidupan dengan perasaan, dengan hati, dan bukan sekedar pertimbangan matematis, pertimbangan efektivitas, dan lain sebagainya. Ya, seperti yang tadi saya cerita, ketika ketemu dengan orang-orang di Papua di sana,
laki-laki yang jalan ke sana kemari menurut pandangan pertama itu tidak jelas, maka jengkel ini sama sekali tidak efektif ya, sama sekali tidak membangun ya. Tapi ada sisi yang lain, belajar untuk melihat hidup dengan hati. Betapa dia menderita, betapa dia sungguh sakit, terjepit, tidak punya objek kerja, merasa tidak dibutuhkan. Ada orang-orang di sekitar kita yang menampilkan diri menjengkelkan, yang menampilkan diri problematis karena dia sendiri bergulat, ya. Karena dia sendiri tidak nyaman, karena hatinya sendiri itu sungguh terjepit. Kalau kita menjalani hidup juga dengan memakai perasaan, kita pun juga punya rasa yang berbeda, kita pun juga punya sikap yang berbeda. Dan yang terakhir, bagi jiwa kita, bagi roh kita, Bapak Ibu sekalian, yakin bahwa kita tidak berjalan sendirian, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita berjalan bersama Tuhan. Seperti kesaksian Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ya, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang menopang aku. Ya, saya di dunia, dalam semua pergulatan hidup yang sulit itu tidak berjalan sendirian, tetapi saya belajar untuk berserah, saya belajar untuk beriman, sebab Tuhan juga berjalan bersamaku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, beberapa pokok semoga bisa membantu kita untuk bertumbuh, membantu kita untuk berjalan.